Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Fajar Nuraini, NIM 203190060 dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah YIN Ponorogo. Di sini saya akan menyampaikan hasil presentasi saya mengenai magang 1 di MI Ma'arif Patihan Wetan. Selanjutnya yaitu mengenai latar belakang dan tujuan dari magang 1. Latar belakang dari magang 1 ini mengacu pada pasal 9 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 yang menjelaskan tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi atau SNPT. Untuk meningkatkan kualitas kelulusan, maka Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo melaksanakan magang 1 ini untuk membekali para mahasiswa dengan penguasaan konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan-keterampilan lainnya. Tujuan daripada magang 1 ini yaitu pelaksanaan program magang 1 ini bertujuan untuk membangun jati diri pendidik dan menghasilkan pendidik pemula yang unggul dalam kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial untuk penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran baik di madrasah maupun di luar madrasah. Selain itu, tujuan pada umumnya dari magang 1 ini yaitu bisa mengetahui dunia pendidikan di MI Ma'arif Patihan Wetan sebagai tempat magang 1 ini. Yang kedua yaitu dengan dapat belajar bagaimana menjadi seorang pendidik yang baik dari adanya magang. Selanjutnya mengenai upaya-upaya pembinaan guru dan siswa di MI Ma'arif Patihan Wetan. Dalam menciptakan madrasah yang madani, MI Ma'arif Patihan Wetan melakukan upaya-upaya pembinaan terhadap guru dan siswanya. Hal ini juga bentuk dalam mewujudkan ketertiban dan kedisiplinan dalam melaksanakan tata tertib yang berlaku di madrasah. Di antaranya yaitu upaya pembinaan dari sarana dan prasarana, kegiatan keagamaan, adanya pelatihan guru, upaya kegiatan KKG, pembinaan siswa dengan ekstrakurikuler, keagamaan, kesehatan, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu mengenai kultur dan manajemen madrasah. Di sini MI Ma'arif Patihan Wetan sudah mempunyai beberapa kebiasaan yang sudah diterapkannya jauh sebelum adanya COVID-19. Yang pertama yaitu adanya salam tegur dan sapa. Setiap siswa yang baru datang di MI Ma'arif Patihan Wetan akan berjabat tangan dengan guru yang berada di depan kelas atau yang menyambut siswanya baru datang. Yang selanjutnya yaitu kebiasaan sholat duha. Nah, kebiasaan ini sudah jauh diterapkan di MI Ma'arif Patihan Wetan. Sebelum proses pembelajaran dimulai, siswa dan warga yang ada di MI Ma'arif Patihan Wetan selalu melaksanakan sholat duha terlebih dahulu. Yang kedua yaitu upacara. Nah, upacara ini sudah menjadi kebiasaan MI Ma'arif Patihan Wetan dan seluruh yang ada di situ dilaksanakan pada hari Senin. Yang selanjutnya yaitu adanya doa sebelum dan sesudah pembelajaran dimulai. Nah, hal ini harus wajib dilaksanakan supaya proses pembelajaran yang akan dilaksanakan menjadi mudah dan materi yang diberikan oleh guru dapat diterima dengan baik. Yang selanjutnya yaitu membaca surat-surat pendek. Nah, kebiasaan ini dilakukan agar siswa dan guru sebelum proses pembelajaran dapat menerapkan dan mengamalkan dengan adanya membaca surat-surat pendek tersebut. Yang selanjutnya yaitu dengan adanya kebiasaan sholat zuhur berjamaah. Kegiatan sholat zuhur berjamaah ini diikuti oleh seluruh warga masyarakat yang ada di MI Ma'arif Patihan. Yang selanjutnya yaitu mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang sering kita sebut sebagai RPP. Menurut Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Nah, RPP ini yang dibuat dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan untuk mencapai kompetensi dasar yang akan diraih. Berikut ini pemaparan hasil observasi perangkat pembelajaran RPP di MI Ma'arif Patihan Wetan kelas 5 materi Telling Time. Yang pertama yaitu terkait SK
dan KD. Dari hasil observasi yang dilakukan di MI Ma'arif Patian Wetan yang dilaksanakan pada tanggal 16 September 2021, jam pertama di kelas 5, observer mengamati perangkat pembelajaran mata pembelajaran bahasa Inggris dengan materi telling time tersebut. Disesuaikan dengan proses pembelajaran HR itu, guru sudah menyampaikan materinya dengan baik. Dan guru sudah menyampaikan materinya dengan sesuai dengan kesesuaian antara KD dengan KI. KD tersebut menyesuaikan dengan silabus yang sudah ada yang diambil dari buku guru kelas 5. Kesesuaian tersebut dapat dilihat dari KD yang saling berkesinambungan dengan tujuan pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu indikator. Dari hasil observasi terdapat kesesuaian antara indikator dengan KD. Dalam rencana pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran bahasa Inggris kelas 5 terdapat beberapa indikator materi telling time, di antara yaitu dapat mengetahui cara membaca jam, menjelaskan kegiatan berdasarkan waktu, memperagakan dialog sederhana sesuai tema, dan yang terakhir membuat jadwal kegiatan. Indikator yang dibuat tersebut sudah mengacu pada perumusan indikator yang benar, yaitu dengan kalimat yang efektif sehingga mudah dipahami, hanya mengandung satu tindakan dan menggunakan KKO atau kata kerja operasional yang sesuai. Indikator tersebut sudah menggunakan beberapa kata kerja yang operasional seperti mengetahui, menjelaskan, memperagakan, dan membuat. Yang selanjutnya yaitu mengenai materi pembelajaran. Apa sih materi pembelajaran itu? Materi pembelajaran yaitu bahan yang akan digunakan untuk proses. Yang selanjutnya yaitu bahan pembelajaran. Bahan pembelajaran yang digunakan oleh guru pada saat RPP ketika awal menjelaskan. Seorang guru membuka LKS yang sudah dijadikan salah satu alat belajar, yang kemudian dilanjut ketika mulai menjelaskan. Guru memberikan contoh cara membaca jam dengan bahasa Inggris sesuai dengan materi tersebut. Hal itu adalah salah satu upaya untuk memberikan gambaran kepada siswa dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu mengenai perangkat penilaian. Perangkat penilaian di sini terdapat 3 jenis penilaian. Yang pertama yaitu penilaian aspek afeksi peserta didik. Ranah afeksi merupakan kemampuan yang mengutamakan perasaan emosi dan reaksi-reaksi yang berbeda dengan penalaran. Penilaian pada ranah afeksi yang dirancang dalam RPP materi telling time kelas 5 MI Ma'arif Patian Wetan pada poin ketiga di indikator pencapaian kompetensi disebutkan memperagakan dialog sederhana sesuai dengan tema. Yang kedua yaitu mengenai penilaian aspek kognisi peserta didik. Penilaian pada aspek ini dilakukan dengan menggunakan instrumen tes tulis. Guru mengadakan penugasan untuk materi hari ini yang akan dikumpulkan minggu depan dan akan dicek pada pertemuan minggu depan. Dengan demikian guru dapat mengambil nilai dari hasil tugas yang dikerjakan. Hal tersebut salah satu bentuk penilaian aspek kognisi peserta didik. Yang ketiga yaitu mengenai penilaian aspek psikomotorik peserta didik. Kawasan psikomotorik yaitu kawasan yang berkaitan dengan aspek-aspek keterampilan jasmani roh. Ranah ini meliputi kompetensi melakukan pekerjaan dengan melibatkan anggota badan serta kompetensi yang berkaitan dengan gerak fisik. Dari hasil observasi yang sudah saya lakukan pada RPP, penilaian ranah psikomotorik dilakukan menggunakan teknik penilaian unjuk hasil. Siswa akan diminta untuk menulis hasil jawabannya di buku LKS-nya masing-masing. Hasil dari tugas tersebut akan dinilai menggunakan rubrik penilaian. Sekian presentasi mengenai sekilas magang 1 di MI Ma'arif Patian Wetan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.